Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wita Citra, calon guru penggerak Ikatan Guru SDN 33 Palembang, Kota Padang. Kali ini saya akan menampilkan aksi nyata modul budaya positif. Perkenalkan, kali ini fasilitator saya yaitu Nur Aisyah MPD dan pengajar praktik saya Bu Nora Margaret SSI MPD, dan saya sendiri calon guru penggerak Angkatan 7 Zebra SPD. Kegiatan aksi nyata saya pada penerapan budaya positif yaitu pertama, pembuatan kegiatan kelas, yang kedua, pembahasan atau diseminasi budaya positif di SD 30 Kecamatan Iwangi, Kota Padang. Siapkan dalam menerapkan merupakan salah satu dari sekian banyak dampak yang merugikan dari munculnya kemajuan teknologi semakin pesat. Karakter peserta didik menjadi negatif setelah akibat pengaruh kemajuan teknologi. Menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif merupakan salah satu cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada penciptaan agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi dan belajar sesuai dengan berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi, demi bakti pada ibu pertiwi. Karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai kebijakan yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, tujuan dari aksi nyata ini yaitu pertama, memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dalam melaksanakan keyakinan yang telah disepakati atas kesadaran dirinya dengan penuh tanggung jawab. Kedua, menunjukkan murid yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil Pancasila. Pada kali ini kita lihat tolak ukurnya tersebut adalah ada dua. Yang pertama, murid dapat melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan kesadaran sendiri. Yang kedua, terwujudnya kebiasaan-kebiasaan berbagi untuk karakter profil pelajar Pancasila. Masa tindakan pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif di sekolah, serta minta izin untuk melakukan pengingasan kepada rekan sekolah. Yang kedua, membuat keyakinan kelas bersama semua warga. Yang ketiga, melakukan kegiatan pengingasan dan berkolaborasi dengan sesama CIP Angkatan 7 satu sekolah pada rekan sejawat tentang konsep budaya positif serta bersama-sama menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang keempat, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan teman untuk menunjukkan keyakinan kelas melalui kesepakatan di kelas masing-masing. Lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin
visi misi, kemudian apa lagi Bu, penyerapan budaya positif dan juga tentang yang kesepakatan kelas, bagaimana cara membuat kesepakatan untuk berjalannya bagi penggerak. Juga Ibu terima kasih tadi menyampaikan tentang misi sekolah. Mau dapat apa tujuannya, apa pencapaiannya dari visi misi yang akan Ibu buat itu. Ya, insya Allah nanti dalam kegiatan itu kita bahas bersama-sama Bu, yang pada rencana kita akan itu. Ya. Jadi kalau dapat, kalau misi dan visi itu kan tujuan awal harus dicapai dari sekolah. Jadi Ibu menciptakan yang bisa lah untuk memajukan sekolah. Amin. Amin Bu. Semoga kami bisa memajukan dengan langkah pertama ini. Kita pengingatkan ini ada dampaknya nanti. Alhamdulillah. Dan doakan semua Ibu Wita, semua Bu Vivi berhasil dalam melaksanakan tugas penggerak ini. Kalau dapat Vivi PNS bisa jadi kepala sekolah. Kalau Wita bisa jadi PNS. Amin. Atau langsung jadi menjadi kepala sekolah. Amin. Alhamdulillah karena Ibu yang berdua ini kita tanggap apa yang diberikan dalam nilai A, cepat ditanggapi, cepat dipahami, cepat diikuti. Jadi kita sudah menunggu ini yang ikut 2 orang, berarti Ibu izinkan kami mengadakan pas hari Kamis di kegiatan KKG sekolah. Terima kasih ya Bu. Waktu dan Di sini perlu dukungan. Pertama, yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid agar rencana tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam kurung, yaitu berkolaborasi. Yang kedua, sarana dan prasarana menumbuhkan budaya positif di sekolah, memanfaatkan kekuatan atau kesediaan sarana dan prasarana. Yang ketiga, dukungan dari orang tua untuk melakukan budaya positif tersebut. Hari ini yang mana kita mengadakan KKG sekolah. Jadi sekolah Ibu bersyukur kepada Allah SWT yang mana Bapak Ibu mengadakan rapat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang mana itu berkat apa juga dari Allah SWT yang hari ini hadir semuanya. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin. Sudah inilah kondisi kami. Ini ulang dia untuk guru piket lah. Inilah ramai banang. Dan kadang-kadang piket itu kadang jual. Kok piket ini mau tadi? Iya. Tidak piket ini mau. Cek, tambah dulu. Awasnya enak dulu. Cek. Apa piket tu? Sehari piket tu ada. Sabtu ada lagi. Aku Sabtu ada piket. Kami pagi ada tambah jadi bahan ibu-ibu bagi kanto lagi ya. Kalau nato sama ini kau cari dari rasuannya kau pasti ada kan bilang itu. Saya kau sih. Itu kan kalau jadi tapi kejar kawan sampai yola sampai sudah kedua yang langsung telepon ibu oke orang kai aku jadi todo ibu awak sebelum ibu sekat dalam foto nah kalau sekat ibu kan masih dinas aku landai berlain jadi aku kalau masih hari jadi selamat siang guru hebat SD yang kalau sebelumnya pembukaan mungkin saya tumpahkan saja dengan pembukaan awal tadi Ibu Kepala Sekolah. Baiklah kami dari
belum jadi guru penggerak tapi calon dari guru penggerak, yaitu pertama Wita Zetra, saya Wita Zetra, dan kedua Vino Fitri. Kami di sini dalam rangka pengimbasan guru penggerak, penerapan budaya positif. Budaya positif di sini dengan pengimbasan ini termasuk merupakan budaya positif yang akan kami lakukan, kami imbaskan di SD 33 Kalunggu secara langsung dengan teman-teman rekan sesama kerja di SD 33 Kalunggu. Nah, pada kali ini kami menjelaskan sosialisasi pada modul yang telah kami pelajari di dalam calon guru penggerak. Pada modul 1 ada 4 modul. Tapi yang di sini penerapan budaya positif terdapat pada modul 1.4. Nah, kami akan menjelaskan dari awal tentang dari modul titik 11 sampai titik 14. Nah, pertama, pada titik 11 ini kami belajar di dalam calon guru penggerak ini, yaitu tentang pemikiran filosofi Ki Hajar setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun segala kodrat. Berarti di sini kita menuntun mengarah anak-anak kita. Biasanya kita dahulu maupun sekarang kita sudah menuntun anak-anak kita. Dari zaman dahulu guru-guru kita termasuk guru-guru hebat sudah menjalankan yang sudah ada. Kami di dalam calon guru penggerak ini ibaratnya mempertajam lagi, mendalam lagi dari yang belum pengetahuan kami sedangkan, tapi kami mencoba untuk memperdalam lagi. Di sini dijelaskan dalam calon guru penggerak. Nah, selanjutnya pendidikan harus pertama mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, pendidikan harus berpusat pada anak. Yang ketiga, pendidikan harus sejalan dengan bakat dan minat anak. Guru hanya mengarahkan, bukan mengubah. Dan mengarahkan anak. Anak ini yang diibaratkan sebagai tanaman itu sendiri. Berarti, sampailah anak ini berhasil, tumbuhan ini ditanam, dirawat, ditutui sampai berhasil berbuah. Itu anak yang ibaratnya tumbuhan anak dari sampai anak ini sukses. Yang kita tahu sampai dia menerima pelajaran dari kita. Nah, pada modul 1.1, pada modul 1.2 di sini tentang nilai dan peran guru penggerak. Sebenarnya peran dan nilai guru penggerak ini sudah ada pada semua guru, bukan hanya pada guru penggerak saja. Tetapi kita sebagai guru sering lupa dan sudah ada pada diri kita masing-masing. Contoh, nilai guru penggerak yaitu pertama nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Semua nilai ini sebenarnya sudah ada, bukan hanya pada guru penggerak saja, tetapi pada guru-guru kita yang hebat ini sudah ada semuanya. Dan guru penggerak menjadi pemimpin dalam pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Nah, saya jawab atas segala yang terjadi pada dirinya sendiri. Contoh, seorang guru mampu memotivasi dirinya sendiri tanpa menunggu pelatihan dan perintah dari orang lain. Contohnya di sini saya alami yaitu dalam penggunaan aplikasi teknologi Canva. Saya pertama awam dengan Canva itu, tapi karena adanya kemandirian tadi, saya berusaha untuk belajar menggunakan aplikasi Canva karena itu saya gunakan untuk pembuatan tugas dalam bergerak. Tanpa ditunggu adanya pelatihan tersebut, pelatihan untuk Canva itu, tapi saya berusaha untuk belajar bagaimana sih penggunaan
aplikasi Canva itu? Jujur, saya sangat awam sekali, tidak tahu pertama apa itu aplikasi Canva itu. Nah, karena itu tuntutan untuk pembuatan video sangat menarik, pembuatan Canva dan teman-teman lain dalam grup penggerak menggunakan Canva. Saya belajar dan tidak menunggu pelatihan adanya pelatihan aplikasi Canva tersebut. Nah, yang kedua, reflektif. Seorang guru mampu senantiasa merefleksi dan memaknai pengalaman yang terjadi sekeliling, baik yang terjadi pada diri sendiri serta pihak lain. Contohnya, guru senantiasa terbuka dan meminta umpan balik dari seseorang dan sekelilingnya. Contoh, mungkin kami berdua dengan Bu Tivi saling tanya umpan balik, kemudian apa sih Kak kekurangan kita dalam ini? Kami selalu tambahannya Kak, ada nggak kurang Kak? Ada, berarti ada umpan balik feedbacknya antara kami. Dan kolaboratif. Di sini seorang guru mampu senantiasa membangun hubungan kerja yang positif serta seluruh pihak di lingkungan sekolah atau di luar sekolah. Contohnya berkolaborasi berbagai pihak dalam memajukan sekolah. Mungkin contoh kayak kemarin kita berkolaborasi dengan pihak luar adanya kepolisian ya. Itu termasuk ya Babi. Itu termasuk kolaborasi kita dengan pihak luar. Tidak saja dengan pihak luar, kita berkolaborasi. Apa sih proyek kita itu yang bagus lagi Pak? Apa yang bagus Pak? Ada saran Pak? Mampu itu yang banyak. Mampu itu rencana. Berarti itulah termasuk kolaborasi. Nah, inovatif. Seorang guru mampu senantiasa memunculkan gagasan pembinaan yang bilang Ibu Kepala tadi tentang pembagian tusuk sate. Kita menciptakan metode pembagian, kemarin sudah dibilang juga sama Bu Febi, sama Bu Ipit. Dena, Febi, rencana pembagian ini kita pakai metode tusuk sate. Itu gimana, bagus nggak untuk anak-anak, tertarik nggak, mudah nggak bagi anak-anak? Itu merupakan munculan dan inovasi dalam pembelajaran matematika yang kita lakukan dengan bimbingan teman Kak Pipi juga. Kami berkolaborasi dari itu inovasi yang baru kita ciptakan. Yang selanjutnya berpihak pada murid. Guru selalu bergerak dan mengutamakan kepentingan dan perkembangan murid sebagai acuan utamanya. Guru menuntut anak agar bisa bebas belajar untuk dapat mencapai keberhasilan dan kebahagiaan dalam proses pembelajaran sesuai dengan profil Pancasila. Mungkin ini contohnya terbesar mungkin dalam kurikulum Merdeka. Anak kan kita di sini mengasesmen melihat ya Bu kelas 1. Jadi anak ini. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi pemahaman apa yang saya dan kami pelajari di dalam pelatihan pendidikan guru penggerak. Di mana tadi di awal-awal sudah dijelaskan oleh Bu Lisa, yaitu budaya positif tentang nilai-nilai dari guru penggerak, tentang nilai-nilai yang harus dimiliki guru penggerak. Tidak hanya guru penggerak, tetapi semua guru harus memiliki nilai-nilai yang ada, yaitu yang pertama ada tadi mandiri, inovatif, kolaboratif, refleksi, dan berpihak kepada murid. Jadi semua guru diharapkan dan harus memiliki nilai-nilai ini, baik dia di kelas maupun di sekolah. Dan sekarang kita lanjut kepada budaya positif berikutnya, yaitu visi dan misi. Visi guru penggerak yaitu visi memberikan gambaran tentang tujuan yang jelas yang diterapkan dengan metode inquiry apresiatif, yaitu sebuah paradigma perubahan dengan berbasis kekuatan dan menerapkan
langkah belajar. Nah, jadi kemudian disiplin positif adalah penerapan disiplin tanpa ancaman atau konsekuensi dengan menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak untuk menaati aturan, bukan karena takut hukuman atau mengharapkan pujian atau imbalan. Jadi, kita di sini menerapkan disiplin positif ini menghindari pemberian ancaman, pemberian hukuman, serta mengharapkan pujian atau imbalan agar ada. Karena itu dampaknya akan membawa dampak positifnya itu memang ada, tapi jangka pendek akan memberikan dampak negatif dalam jangka yang panjang. Kemudian penerapan ini dilakukan di sekolah dengan cara rutin memberikan motivasi kepada siswa agar mereka memiliki kesadaran dan tanggung jawab penuh dari dalam dirinya untuk menaati aturan. Jadi penerapan ini bertujuan agar adanya kesadaran di dalam diri anak. Jadi bukan karena keterpaksaan. Nah, kemudian yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Dalam menumbuhkan motivasi tadi, motivasi intrinsik sebagai seorang guru, kita harus menghindari hukuman dan penghargaan sehingga siswa memahami makna perbuatannya beserta dengan konsekuensinya. Sebagai seorang guru, kita hanya bisa menuntun mereka tetap yang mempunyai kontrol atas diri mereka masing-masing. Yang seperti kata Bu Wita tadi, kalau kita seorang guru ini adalah ibaratnya seorang petani dan murid adalah ibarat tanamannya. Jadi kita yang guru menjadi petani ini menuntun murid kita agar dia dapat mempunyai kontrol atas dirinya. Dan dengan ini setiap melakukan tindakan tanpa ada keterpaksaan dan tanpa ada embel-embel di belakangnya. Embel-embel sesuatu yang mereka inginkan. Jadi kalau misalnya, dia mau belajar, dikasih ini dulu baru mau belajar, dihukum dulu mau belajar. Jadi tidak ada lagi istilah seperti itu. Jadi kita bertujuan untuk memberikan atau meningkatkan adanya motivasi dalam diri anak itu, adanya kesadarannya sendiri untuk belajar, agar ada kemauannya untuk berubah menjadi yang lebih baik. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sebagai seorang guru kita sebaiknya mengganti istilah peraturan dengan keyakinan kelas yang disusun oleh semua anggota kelas dan disepakati bersama. Dan maksudnya di sini keyakinan kelas itu adalah sebuah peraturan yang kita sepakati bersama antara guru dengan murid. Peraturan ini bersumber dari murid, berasal dari murid, kemudian penyelesaian dari masalahnya itu juga berasal dari murid. Nah, saya beserta Bu Wita sudah membuat keyakinan kelas dan sudah menerapkannya di dalam kelas. Di sini kami membuat peraturan bersama anak murid. Kami berikan sebuah kertas lembar, kemudian mereka mengisi apa peraturan-peraturan yang mau mereka sepakati di sana. Nanti mereka tulis lalu tempel di papan yang telah ditulis tadi. Kemudian nanti kita sepakati apakah peraturan ini sesuai atau cocok dengan keyakinan kelas kita, dengan peraturan kelas kita. Kalau memang cocok peraturan itu kita buat. Kalau tidak cocok peraturan itu kita buang. Kemudian setelah adanya peraturan itu, tentu
mungkin ada nanti yang melanggar peraturan itu. Nah, bagaimana pula konsekuensinya? Kita buat juga bersama-sama dengan anak murid kita. Contohnya, misalnya dia tidak membuat PR. Kan ada dia tulis di memonya itu, tidak membuat PR. Nanti apa pembahasannya? Apa langkah yang dilakukan kalau dia tidak membuat PR? Misalnya mengerjakannya, dia diminta mengerjakannya di depan kelas, atau dia mengerjakannya diminta dengan sebuah hafalan. Jadi seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu kita sesuaikan dengan kondisi anak. Jangan hindarilah memberikan hukuman yang berupa fisik, karena berupa fisik itu akan merugikan bagi anak, baik itu secara mental maupun secara fisik. Nah, jadi tubuhnya terjadi ibaratnya sakit, kemudian fisiknya juga akan mengakibatkan dengki kepada kita. Jadi seperti itu. Dan seperti ini posisi kontrol guru. Kita sebagai guru ibarat tadi adalah petani kata Bu Ita. Nah, di sini kita sebagai kontrol guru. Apa saja itu posisi kontrol guru? Di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga posisi sebagai teman, keempat posisi sebagai pemantau, dan yang kelima adalah posisi manajer. Dan menurut ibu-ibu, manakah yang tepat, yang paling bagus, atau yang pernah ibu laksanakan? Pasti yang pernah dilaksanakan, kalau kita mungkin baik dari dulu pasti pernah ada pada posisi penghukum. Pembuat rasa bersalah mungkin ada juga sebagai teman. Biasanya kalau guru-guru yang muda itu dia pada muridnya itu sering sebagai teman kalau dia mengajar di kelas tinggi. Kemudian ada sebagai pemantau. Kemudian ada lagi sebagai manajer. Dari kelima ini yang paling bagus itu adalah posisi manajer. Dan posisi manajer inilah yang paling tepat kita lakukan. Dan bagaimana dengan kelima posisi ini? Coba kita lihat dari pengertiannya. Yang pertama, sebagai penghukum. Bisa menggunakan hukuman fisik dan selalu menggunakan sistem untuk menekan peserta didik. Jadi di sini adalah hukuman fisik yang sifatnya menekan. Ini sudah sangat tidak boleh dilakukan lagi. Karena istilahnya kalau dalam bentuk kekerasan, negara kita juga melarang apapun bentuknya, apalagi kekerasan di dalam pendidikan. Dan jadi posisi penghukum ini sangat menyakitkan. Coba saja cubit diri ibu sendiri, bagaimana rasanya? Pasti sakit. Pukul diri ibu sendiri, bagaimana rasanya? Pasti sakit. Coba ibu berdiri di depan, menghormat kepada tiang bendera, bagaimana rasanya tangan ini ibu? Pasti pegang. Jadi itu contoh posisi penghukum. Jadi kita menghukum anak murid kita yang berupa fisik. Jadi berupa fisik itu tidak hanya kepada badan, kepada mental juga. Jadi selain karena kita sakit, mentalnya juga akan sangat terluka. Dan kemudian ada namanya sebagai pembuat merasa bersalah, di mana biasanya guru akan bersuara lembut dan akan membuat peserta didik merasa buruk tentang dirinya sendiri. Jadi contohnya gini, ada anak kita melakukan kesalahan. Jadi kita istilahnya kita tidak marah, kita tidak marah-marah, tidak memberikan hukuman, dan kita dengan bersuara lunak cuma memberikan penekanan terhadap apa tindakannya itu. Jadi dia merasa bersalah atas perbuatannya. Jadi istilahnya kalau yang dia lakukan itu buruk. Jadi hal ini juga berdampak pada psikologisnya. Jadi dia
istilahnya kalau dilihat, dia melakukan ini dulu. Jadi berdampak kepada psikologisnya. Karena di sini kita menekankan kalau dia itu bersalah atas perbuatannya. Jadi kita tidak memberikan kesempatan kepada dia untuk memberikan pendapatnya. Jadi kita hanya menekankan rasa bersalahnya. Lalu ini juga berdampak kepada emosionalnya. Emosionalnya sangat berdampak sekali. Kemudian ada namanya sebagai teman. Nah, sebagai teman, posisi ini sering itu biasanya dilakukan oleh guru-guru muda pada anak didiknya yang kelas-kelas tinggi biasanya. Dan posisi guru di sini tidak menyakitkan murid, namun tetapi berusaha tetap mengontrol peserta didik dengan pendekatan pertemanan atau persahabatan. Nah, jadi di sini ibaratnya kita dengan murid kita sebagai teman. Jadi tidak ada pemisah antara murid dengan guru seperti itu. Jadi sebagai teman atau persahabatan. Sering bercanda, mungkin dalam menyelesaikan masalahnya dengan canda dan tawa, atau dalam melakukan hal sebagai ibaratnya bukan sebagai pemberi rasa bersalah. Kemudian sebagai pengantar. Nah, di sini kita sebagai guru mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku peserta didik, dengan kata lain mengawasi perilaku peserta didik. Jadi kita di sini sebagai pemantau yaitu hanya mengawasi apakah peserta didik itu berperilaku sesuai dengan tanggung jawabnya atau tidak. Jadi itu. Kemudian ada lagi yang terakhir. Nah, inilah kalau menurut saya dan berita yang telah kami pelajari, inilah posisi yang paling baik rasanya yaitu posisi sebagai manajer. Manajer yaitu guru berbuat sesuatu bersama dengan murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan pada posisi manajer ini, saya dan Bu Wita juga sudah menerapkannya. Kami juga sudah membuat video bagaimana posisi manajer itu yang dilakukan terhadap murid apabila melakukan sebuah pelanggaran. Misalnya yang kemarin itu saya yaitu menindak murid pelanggarannya ketika murid tidak melaksanakan aturan sekolah, yaitu menggunakan seragam yang baik dan memakai sendal. Kemudian Bu Wita terlambat sekolah. Oh ya Bu Wita, terlambat ke sekolah ya Bu Wita ya. Iya. Jadi Bu Wita waktu itu kasusnya terlambat sekolah dan kami Tidak piket. dan tidak piket Bu Wita. Dan di sini kami sudah menerapkan bagaimana posisi manajer itu. Nah, di sini kami di situ pada waktu permasalahannya itu yaitu murid tidak langsung kita marahi di situ, tidak langsung kita ngecek. Dan jadi kita panggil dia ke sebuah tempat atau ruangan yang mungkin memang hukumannya tidak ada, jadi istilahnya antara kita dengan kita. Tempat makan. Tempat makan. Nah, jadi di situ kita di sini menanyakan kepada murid kita apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia lakukan, alasan Baik kenapa atau buruk. kita dipanggil, Baikkah atau baikkah atau buruk perbuatannya. Nah, kemudian setelah itu dia akan menyebutkan, anak didik kita itu menyebutkan kesalahannya. Yang saya waktu itu dia menyebutkan tidak pakai sendal. Yang berita waktu itu saya lihat karena Terlambat datang. Sekolah saya lihat videonya. Kemudian setelah kita tahu permasalahannya, kemudian kita tanya baik atau buruk. Kemudian setelah itu kita tanya alasannya apa melakukan perbuatan itu. Tentu anak didik kita kalau dia melakukan satu tindakan pelanggaran, pasti dia melakukannya ada alasannya. Tidak mungkin hanya cuma melakukan pelanggaran. Namanya
istilahnya kalau manusia itu melakukan setiap perbuatan pasti punya alasan. Nah, jadi kita tanya alasannya. Apa alasannya sehingga dia berbuat seperti itu? Setelah kita tanya alasan, kemudian kita tanya kesepakatan kelasnya. Masih ingatkah? Masih ingatkah anak ibu dengan kesepakatan kelas yang telah kita buat? Jadi kalau memang kita punya kesepakatan kelas, keyakinan kelas, tentu dia akan ingat peraturan yang telah dia buat. Jadi waktu itu saya tanya, apa ingat? Apakah anak ibu ingat dengan keyakinan kelasnya? Ingat dong. Keyakinan yang mana yang anak ibu langgar? Peraturan mana yang anak ibu langgar dari kesepakatan kelasnya? Dia sebutkan. Kemudian setelah itu, bagaimana apa solusi dari permasalahan itu? Jadi kita tanyakan kepada anak didik kita, bukan kita yang mencari. Jadi biasanya kan anak kita melakukan pelanggaran, kita yang mencari solusinya, kita menghukum. Berarti secara otomatis anak kita cari solusinya. Iya, betul Bu Lita. Kemudian kalau di sini, kalau kita sebagai manajer, kita tanya alasan anak, kenapa dia melanggar, kemudian kita tanya keyakinan kelasnya, kemudian kita tanya apa solusinya agar dia dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya. Mungkin kalau memang kita ada keyakinan kelas, tentu akan mereka jawab dengan kesepakatan yang sesuai dengan keyakinan kelasnya. Kemudian kalau setelah dia menemukan apa solusinya, tentu kita harus mendukungnya. Jadi solusinya itu tentu kita tanya, apakah sesuai dengan kemampuannya. Nanti dia bilang pula mau hormat bendera, itu bukan solusi katanya, itu sudah titik. Nah, jadi dengan begitu kita sebagai guru jauhilah posisi menghukum, posisi lagi memberikan penghargaan yang berlebihan. Karena memang penghargaan yang berlebihan itu ada juga itu kita lihat mungkin tujuannya baik, karena tujuannya untuk supaya anak ini mau belajar misalnya. Kalau dapat menjawab ini, ibu kasih itu. Kalau mendapat jawab ini, ibu kasih itu. Memang awalnya memang anak-anak bersemangat, sangat bersemangat sekali. Akan tetapi, apabila kita tidak memberikan apa yang biasanya sering kita janjikan, itu semangat itu akan kendor. Jadi manfaat positifnya itu hanya jangka pendek, bukan jangka panjang. Nah, sebelahnya lagi lihat. Nah, kemudian segitiga restitusi. Nah, disinilah yang posisi manajer tadi yang kita terapkan dari segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Di mana di sini? Kamu, jadi pertanyaannya, adakah kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu? Dan sesuai dengan penjelasan saya tadi ya, Bapak Ibu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Berarti, apa cara lain? Kalau memangnya, misalnya dia melanggar peraturan, apakah hanya itu yang dapat dia lakukan? Nah, itu maksudnya. Kemudian, menanyakan keyakinan. Nah, ini sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita buat. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, di sini. Kemudian, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Satu, ini dia tujuannya agar dia mampu mempertanggungjawabkannya. Itu dia akan menjawab pasti ingin menjadi lebih baik. Nah, jadi dia akan berpikir apa caranya supaya dia bisa menjadi lebih baik tadi. Kemudian, menstabilkan identitas. Disinilah di mana kita maksud tujuannya yaitu supaya anak kita tidak melakukan kesalahan lagi. Kemudian supaya dia tidak terlalu ada rasa bersalah yang berlarut-larut di dalam dirinya. Jadi kita bandingkan dengan yang lain. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi dalam menstabilkan identitas ini fungsinya yaitu kepada mentalnya dan moralnya.
Jadi tujuannya kita memberikan semangat kepada dia agar dia tidak mengulangi tindakannya lagi di kemudian hari. Karena kalau mengulangi perbuatannya tentu akan merugikan dirinya sendiri dan bisa juga merugikan orang lain. Jadi itu. Jadi cerita. Nah, jadi kesimpulannya dalam membuat suatu perubahan untuk menerapkan budaya positif di sekolah dibutuhkan kesadaran dan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti guru, murid dan orang tua masyarakat. Oleh sebab itu harus ada suatu program yang jelas dan tanggung jawab bersama dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Bu Rita tadi, dalam melaksanakan segala sesuatunya tentu kita tidak bisa sendiri dan tidak harus adanya fakta, harus ada kesadaran dari dalam diri. Jangan sampai disuruh dulu oleh atasan kita baru kita melakukannya. Terus kalau kita memang tidak mampu melakukannya atau ada kesulitan dalam melakukan perubahan baik itu di kelas dan di sekolah, kita bisa bertanya kepada teman kita yang lebih mampu. Kita tanya anak, kita tanya apa yang dia lakukan, apa dampaknya, apa akibatnya, bagaimana cara dia mempertanggungjawabkannya, apa solusinya. Boleh bertanya? Boleh, Bu. Tadi ya. Iya. Jadi Bibi sama kita menyampaikan bahwasannya yang pertama tadi tidak boleh kasih reward. Reward, hukuman, reward yang berlebihan. Bagaimana baiknya? Jadi yang baiknya tadi yang posisinya dari kelimanya tadi, jadi kita seharusnya manajer. Sebab kalau kita terlalu memberikan reward, itu anak itu mengharapkan. Nah, jadi bekok kerajaan ikunnya, bekok dapat ikut dari ibu. Nah, kalau dia terbiasa dengan reward, Bekerja dengan itu ada ala embel-embel di belakang anak itu lagi bu. jadi dia naik kelas. Dan ikhlas dia bekerja. Caranya bagaimana baiknya? Mungkin tambahan di tas sedikit. Iya. Mungkin tambahan di tas sedikit. Kalau seandainya kita selalu mengasih penghargaan, secara otomatis dia tidak sadar dengan kesalahan itu, dan tidak dari kesadaran dia sendiri. Jadi dari kelima itu Bu Kris, yang baiknya yang bilang Bu Vivi tadi, kita pada posisi control manager. Di sana anak ini kita minta kesadarannya apakah yang dia lakukan salah apa benar. Dia kesadaran dari dirinya sendiri. Apakah yang dia lakukan itu salah apa benar. Berarti pasti dia berpikir, oh ya Bu, yang saya lakukan ini salah. Soalnya kami sudah ada waktu itu kami lakukan posisi manajer bersama Ibu Vivi. Waktu itu dengan kita videokan juga tentang ada siswa berpakaian baju keluar sama jaket. Iya. Jadi kami Bu Vivi bertanya apakah itu perlakuan yang salah apa benar. Jadi anak itu mengaku, oh iya Bu, ini kegiatan yang saya lakukan salah. Terus apa yang anak ibu lakukan seandainya ini salah? Bagaimana solusinya? Jadi anak ini bisa berpikir dengan sendirinya, oh iya ini salah. Iya. 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 Tambah lagi, makanya Bu, di awal kita masuk kelas itu kita harus membuat kesepakatan kelas dulu atau keyakinan kelas. Dari keyakinan itu kan ada peraturan-peraturan itu diingatkan. Ingat nggak peraturan kita? Ingat tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Sesuai nggak dengan peraturan kelas kita? Sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tentu dia akan mengingat kalau memang kita membuat kesepakatan kelas itu bersama-sama dengan anak. Setiap kesalahan anak kita seperti itu caranya. Kita sebagai guru, sebagai manajer. Sebagai kontrol posisi kita. Yang kedua ibu bertanya, gini, seandainya anak nih, misalnya anak terlambat, atau PR, ya, kita kasih pelajaran kan, ada kemarin nampak oleh ibu, kita maaf Pak Ina, ada Pak Ina berdiri anak-anak nih, berdiri sini,
tepat. Kurang tepat. Bagaimana? Apa kesalahannya kemarin benar? Harusnya apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan Kita tanya anak kita dulu. Berarti kita kembalikan Kembali. berarti kita kembali tadi berarti posisi yang dilakukan sama Pak Ina tersebut posisi penghukum. Berarti seharusnya yang posisi penghukum kita kembalikan yang sebaiknya posisi manajer tadi. Gini Bu, kemarin kan saya ada menghukum mahasiswa kan. Jadi saya sudah membuat kesepakatan sekolah. Jadi kalau seandainya ada anak yang memanggil-manggil nama orang tua, kita buat persepakatan untuk ada yang berdiri di lapangan. Itu persepakatan kita bersama. Jadi itulah yang kami jalankan selama ini di lokal kami. Jadi kami menyepakati bersama siswa untuk melakukan seperti itu. Kalau memang sudah ada kesepakatan kelas, tidak apa-apa Ibu. Makanya gini Bu, kesepakatan kelas itu kan kita buat masing-masing peraturannya per anak. Nah, kita tulis. Nanti kita tempelkan di depan di kelas biar nampak sama anak supaya mereka selalu ingat apa yang dia sepakati. Kalau memang sudah ada kesepakatan kelas, kan kita dengan anak. Berarti harus dilaksanakan sesuai kesepakatan karena itu konsekuensinya sesuai dengan kesepakatan. Iya. Mungkin kesepakatan kelas ini Bu bukan kita yang membuat. Dari anak itu sendiri. Mungkin Ibu boleh dilihat dari kelas kita yang sudah kita tempel di dinding. Dia kita kasih kertas 1 lembar, tiap anak dikasih 1 lembar. Bikin apa kesepakatan kelas yang kamu inginkan? Anak ini mencatat tidak boleh ini kayak kata Pak Ina tadi. Anak ini ditempelkan betul. yang kedua, yang ketiga gini. Sementara ya di kurikulum 2013 ya kita tidak boleh menghukum anak apa macam dia kepala sekolah kita menyampaikan itu siapa yang menyuruh berdiri anak di apa ya bendera yang bendera putih kelas 6 kali Bu itu tidak boleh sekarang. Sementara memang dari dinas pendidikan memang dilarang seperti itu yang menghukum dia. Terus bagaimana? Boleh? Kalau boleh dilaksanakan nanti. Boleh? Tidak boleh. Berarti tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Jelas Bu. Tidak boleh Lanjut. Nanti kita lanjut lagi nanti kita hukum tadi. Itu kalau yang tadi Kak Kiken tadi apa itu tidak kamu ulang. Emang itu tidak disarankan, tidak dibolehkan. Makanya kita berada di posisi manajer tadi. Manajer tadi anakku awak imbau dulu, awak tanya dulu, apa yang awak anak lakukan? Apakah ini salah? Apa betul yang kamu lakukan? Katanya dulu dalam unde, kalau dalam maksudnya angkut punang kali jawab salah. Salamunya kan kayak gitu awak kan. Tapi kami pun baru dari belajar pulau sebenarnya awak lah tuh. Tapi dengan kebiasaan awak orang Minang tadi, dengan apalagi dengan emosi awak pun berkelebihan awak maklum dah dulu lah. Ayo kita lagi kak alun tugas banyak ADM yang tadi kerja ikut tambah. Jadi aku tambah lo anak tuh bermasalah. Langsung pakai siapa tadi? Aku madaju maaf. Waang jual. Sebenarnya nak boleh kayak gitu mengenakan mental anak. Apalagi di depan orang banyak. Makasihnya di depan teman-temannya. Itu yang harus Pak hindari. Waang yo salah ya. Iko yo di karajon ya. Awalnya itu mencak nanti. Waang dia ada pajak, dia ada. Berarti karena yang tanah jadi itu yang harus solusi. Makanya kita kembali ke posisi manajer tadi kembali ke posisi manajer. Anak ini kita lakukan simulasinya sama KPP. Mungkin selama mencari kebetulan kita membuat simulasi dengan tugas bergerak. Kebetulan anak ini kita contohkan simulasinya. Kebetulan kita kasih simulasinya anak unis kota Lambe tahu.
dengan permasalahannya Talambek kali itu cuma simulasi ya Pak, bukan anak Bumisco yang Talambek, bukan. Kami mengasih simulasi, membuat video simulasi tentang permasalahan di mana kita menjadi posisi manajer tadi. Jadi karena terlambat, nak langsung dimumpul kelas kita anak kau deh sasa Talambek Talambek nak kayak gitu dong. Jadi anakku dipanggil lah ke suatu ruangan atau ruang ruang BP atau ruang yang merasa awak terhindar dari temannya. Nggak tahu kawannya mana, bawa imbau lah ninyo anakku. Wak tanya, apa kenapa? Apakah kenapa Sasa kayak gini? Apakah yang dilakukan ini salah? Kan Sasa aku kan tahu simulasinya apa? Tapi yang pandai lo menjawabnya. Iya bu, salah kalau Talambek. Tapi sebenarnya kalau kita lu kasus Sasa adalah tentang keterlambatan. Waktu itu terlambat. Apakah terlambat ini salah apa betul Sasa? Ditanya dulu, yang dilakukan itu salah obatnya. Habis itu lakunya tanya, dia sadar lah. Wah ini anlai, kami di kelas 4 membuat kesepakatan tidak boleh terlambat sekolah. Ingin nak Sasa dengan kesepakatan yang kita buat itu? Wah ini anlai. Ingat bu kesepakatan itu. Bunyinya bertanya kan aku. Jadi dengan kesadaran dirinya seorang, ingin mengungkapkan seorang bukan dari awal langsung menjudge anaknya. Saya bertanya, iya bu. Jadi seharusnya apa? Makanya lo solusinya, ya seharusnya apa yang dilakukan? Apa yang harus dijalankan baik? Untuk ke depannya, lo ternyata bisa jelasnya jawab kan? Ke depannya balai. Ya boleh. Mengenai masalah yang disampaikan di pasal papakan berita tadi. Nggak ngerti dulu. Kelas kita kelas sendiri. Anggap anak itu kan terlambat pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Kalau seandainya ditanyakan pula apa kira-kira selesai dari dia, sedangkan dia masalahnya aja dia tidak selesaikan, otomatis kan. Makanya Bu Baby, contoh kami tanya langsung nggak masalah Talambek. Ada anakku mengecek Talambek, Bu, anu awak mengaji jam saya itu, ala pulang lah jam saya itu, BPR dalam 10. Pasti anakku banyak jauh ini. Jadi masalahnya, Bu, awak acuk nonton malam, ada main HP. Aduh, kadang perjawab anakku. Jangan kita sangka anak kita ini tidak tahu apa-apa. Malahnya menjawab itu pintar tuh. Contoh kasus yang penculikan itu. Kita drama. Awak nanya tuh, kan? Masa kelas 6. Kelas 6 nggak bisa membuat se-Indonesia nyopre. Dunia bisa. Ini loh, Baby. Jadi dari situ pokoknya kami cari. Itu salah satu jawaban kembali ke posisi manajer. Bertambah ya Pak ya. Lebih bagus. Malah seharusnya Pak, kami pun kurang. Kami kan awas sama-samanya. Lebih berpengalaman dari pengalaman pada kami lebih. Itulah apa yang dikatakan guru itu sendiri. Kita itu mengambil kebijakan harus dengan positif. Kan positif? Iya, positif. Positif. Apa langkah yang kita ajukan selain itu? Karena kita mengambil kebijakan, anak jangan membawa saudara besok. Tambah lagi, tambah sering lagi naik kata sama lagu nada do re mi fa sol la si. Nada makin naik. Ya, makin naik. Sudah itu kita naik lagi. Tambah yang setinggi ini. Sesuai dengan kata kita tadi segitiga. Itu adalah di dalam adat Minangkabau itu sajiok paseci ayam. Tungku Tigo tungku sajarangan. Itulah di sana kita dapat. Terdapat masyarakat, terdapat orang tua, terdapat guru. Di sanalah kita mengambil kebijakan lah. Ya itu Mbak, itu matematika. Iya,
Banyak terima kasih kepada Pak Nom yang telah menambahkan solusi yang ada tadi. Terima kasih. Sedikit tambahan lagi ya Pak, memang kita sebagai guru dituntut untuk bisa mempertanggungjawabkan semua. Sebenarnya anak itu kan 100% tidak tanggung jawab kita, karena yang mencemarinya tindakan-tindakannya itu tidak hanya di sekolah saja, malah paling banyak itu di lingkungan masyarakat, di keluarga. Kalau dengan kita lihat dari jam 7 sampai jam 1. Habis itu dia di lingkungan luar lagi, di lingkungan orang tuanya lagi. Tapi malah kalau memang anak sering melakukan kesalahan itu dilimpahkan kepada kita guru. Jadi ibaratnya seperti kita yang memang punya anak, jadinya seperti punya anak kandung. Jadi yang di rumahnya itu bukan orang tua kandungnya, jadi kita yang seperti orang tua kandung kalau dalam mempertanggungjawabkan kesalahan dari anak kita. Jadi memang sungguh kalau dipikir-pikir jasa guru memang sangat luar biasa rasanya. Ya. Dari teman-teman yang lain, baik silakan Bu Febi. Bu Vivi dan Bu Ota. Yang saya tanyakan di sini mengenai teori motivasi. Ya, dalam teori motivasi itu kan anak tidak boleh diberikan reward. Iya. Kata Bu Vivi tadi anak tidak boleh diberikan reward. Kalau contohnya anak diberikan latihan dikasih reward. Saya sudah terbiasa seperti Bu Vivi. Apakah yang saya lakukan juga salah atau gimana saya nggak tahu juga. Iya. Saya biasanya saya sering feedback dengan anak. Kalau saya menerangkan, anak dapat jawab, terus saya berikan reward berupa kue. Kira-kira yang saya lakukan itu salah atau gimana Bu Vivi? Betul, saya memberikan sebuah penjelasan mengenai pembelajaran. Saya tanya pelajar-pelajar yang mau, terus anak dapat jawab. Saya berikan reward berupa kue. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kelas. Kegiatan kelas tadi kan itu kesepakatan antara anak dengan kita dengan guru. Contoh dalam kalau saya juga sering seperti ini Bu Vivi. Anak sering menyebut nama orang tua yang sampaikan oleh Pak Nal tadi. Terus ada kesepakatan antara sudah sesuai kesepakatan, ternyata kesepakatan yang disampaikan anak tersebut dia sepakat bahwa kalau seandainya ada juga yang menyebut nama orang tua dirikan depan kelas. Terus anak sepakat kita laksanakan, kira-kira salah atau gimana? Ya. Yang saya lakukan tadi baiklah Bu Febi, terima kasih atas pertanyaannya. Yang masalah pemberian reward atau penghargaan tadi yang berupa kue. Menurut yang kami berikan itu tidaklah bagus atau tidak boleh sebenarnya, karena itu kita membiasakan kepada dia memberikan sebuah. Jadi kalau kita terbiasa memberikan seperti itu, jadi pemberian ini kalau tidak diberi ini dia tidak mau lagi berpikir, tidak mau lagi belajar, jadi tidak ada kesadaran di dalam dirinya. Jadi menurut sebenarnya tidak boleh lagi sekarang itu diberikan. Tentu kelasnya. Masalahnya untuk kedepannya lagi, misalnya kan sekarang misalnya Bu Febi di kelas 5, belum tentu guru di kelas 6-nya mengajarkan seperti yang Bu Febi ajarkan. Jadi menurunlah keinginan untuk belajarnya. Kalau dia terbiasa diberikan uang, jadi malas gitu kan. Jadi belum tentu kedepannya bagus untuk dia. Masalahnya tidak ada yang diberikan Bu Febi, belum tentu pula yang diberikan oleh ibu yang di kelas 6-nya. Memang tidak boleh lagi diberikan uang. Jadi ajarkanlah anak itu memiliki kesadaran langsung yang ada pada dirinya untuk menaikkan pembelajaran itu. Jadi memang harus ada. Lalu pertanyaan berikutnya, yang kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu kan kita sepakati dengan anak. Kalau memang anak sepakat, dia mampu, dia bisa kita lakukan. Dan tidak merugikan si anak. Jangan sampai merugikan si anak. Dan jadi kita melakukan kesepakatan itu kan dengan anak, bukan dari ide kita. Jangan ide kita yang kita munculkan. Biarkan anak memberikan kesepakatannya, biarkan dia memunculkannya. Apakah nanti kan kesepakatan ini kita tempelkan, kita bacakan, kita perlihatkan, kemudian nanti kita tanya apakah mampu anak-anak ibu melakukannya. Tanya, namanya kesepakatan itu kita melakukan musyawarah dengan anak kita. Dan kemudian bisa ditambahkan oleh sama kita. Mungkin tambahan kita sedikit. Disinilah posisi kita. Kita menuntun anak itu dalam pembuatan kesepakatan. Kita tanya dulu, nah apakah bagus ini kita kasih hukuman apabila ini kan kita buat kesepakatan tuh.
gini, kita arahkan anak nah, bagusnya ini kayak gini. Kita kasih pandangan. Nanti kalau seandainya kita tegakkan di depan itu nanti pingsan, siapa yang bertanggung jawab? Nanti anaknya akan berpikir, akan bertukar kesepakatan itu. Jadi fungsi kita ini juga menuntun anak itu dengan dalam pembuatan kesepakatan itu. Jadi maksud terjawab pertanyaan ini, apakah berarti bisa nggak gue punya kesepakatannya mah? Itulah tugas kita tadi, menuntun dalam memilih betul kata Pak, menuntun memilih anak tadi dalam pembuatan kesepakatan. Nggak selalu di dalamnya bisa nggak anak kita melaksanakannya? Minat siapa yang kalau itu panjang saja hukumannya. Kenapa harus kita gantikan itu bisa kita? Itu dibacuan, mau yang sesuai dengan fisik anak kelas 1 mungkin mau yang sesuaikan fisiknya. Misalnya kalau terlambat, nah, misalnya hukumannya membaca surah Al-Fatihah sampai tamat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kedua misalnya mencabut rumput agak 5 batang, memilih sampah agak 5 buah, kan perlu banyak dong, kan hukumnya ada. Dari rentetan apa tadi, kita tanya mana yang anak ibu sanggup, yang sesuai dengan kemampuan anak ibu. Nah, jadi anak tuh dakwah malah tanggup. Mana yang sanggup? Yang sanggup kan ini hukuman banyak kesepakatan kesalahannya. Kita buat di sini yang di sebelahnya konsekuensinya. Kita tempel lagi ya kesalahan satu. Kemudian ada nama cakiak jadi nambah. Kalau mencakiak kawan, nah itu kesalahannya. Apa yang harus kita lakukan? Suruhlah anak mencari kawan. Ide anak harus ide anak kita. Jadi kita sesuaikan pula dengan kemampuannya. Oh, tagaknya di situ. Lain mana mau naik tagak. Ada yang badan ketek-ketek, ini kan sesuai. Oh, kok dia tagak pakai titik? Itu apa sih Bu? Anak mungkin dah. Nah, jadi kalau misalnya pertama apa yang dilakukan? Minta maaf dulu Bu. Anak juga memberikan. Itu dia, itu kan. Ya. Anak bukan ini luar biasa dari kelas 1 yang sini ya. Kalau siswa dirasa saya kira langsungkan dan acuh mencari dari kelas 1 ke 2. Ada masalah kan nggak tahu intinya nanti dulu nah disimpulkan memenet lah tiga untuk silangan lah gitu mah hati bersama Bapak Ibu, terima kasih atas kegiatan pada hari ini pada kakak sekolah kita tentang budaya positif, di mana penyajinya kami berdua dari CGV, dan semoga apa yang telah kami berikan hari ini, yang telah kami berikan tadi dapat Ibu manfaatkan, dapat Ibu gunakan dalam kegiatan di kelas, baik itu pembelajaran dan maupun di lapangan di sekolah. Dan semoga ke depan nantinya kita dapat menghasilkan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan mereka bisa menjadi anak-anak yang dapat kita banggakan ke depannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian juga. Saya akhiri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.